Dia tidak berbapa dan tidak beribu. Dia tidak bersilsilah. Saudara-saudara, Melkisedek ini adalah hidup kekal selama-lamanya. Dia tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu penerapannya dalam hidup kita sehari-hari sekarang ini. Apabila kita diberi kasih karunia oleh Allah untuk menghadapi suatu peperangan, paling tidak peperangan iman, saudara-saudara, bila kita mengalami kemenangan, maka kita sangat dihargai oleh Allah, sangat dihargai oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kitab Ibrani ini memberi kita dorongan supaya kita tegak berdiri, supaya kita teguh dan kuat untuk menghadapi peperangan apapun. Karena sesungguhnya Dia siap untuk mensupport kita. Dia menghargai kita. Dia memberkati kita. Tidak mungkin kita mengalami kekalahan asalkan kita menaruh harapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 13 itu kalau kita baca berikutnya adalah nasihat. Saudara, waktu pun berjalan sesudah Bapak Abraham, dan kemudian tiba zamannya Nabi Musa, tiba zamannya Panglima Yosua. Ada suatu hari ketika sengit-sengitnya peperangan menghadapi bangsa Kanaan, Panglima besar Yosua dia melihat seorang laki-laki menghunus pedang. Tetapi Yosua ini dia tidak kenal dengan laki-laki ini, seorang yang gagah perkasa, seorang yang cakap dan tampan. Dari antara orang Israel tidak ada seperti itu. Di antara musuh yang telah dimata-matai juga tidak ada yang seperti itu. Maka bertanyalah dia, ya Tuhan, engkau dari pihak kawan ataukah dari pihak lawan? Maka orang itu berkata, aku adalah panglima bala tentara surga. Maka Yosua pun berlutut di depannya. Saudara-saudara, peperangan pun dimenangkan oleh Yosua, dan ini memberikan support kepada kita bahwa Dia, Tuhan Yesus yang adalah panglima bala tentara surga, Dia menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Kita berani memberikan suatu dorongan kepada kita supaya kita semangat, saudara-saudara. Hari-hari ini banyak sekali peperangan yang kita alami, khususnya saudara-saudara, peperangan melawan tentara yang tidak kelihatan. Khususnya lagi adalah virus corona, saudara-saudara. Siapakah kita ini, saudara-saudara? Kita ini manusia yang lemah dan tidak berdaya, saudara-saudara. Sebagai contoh, sebulan yang lalu kami menghadiri pemakaman teman saya di Madura. Lantas adiknya menggantikan dia. Tiba-tiba pada hari Jumat kemarin saya mendengar saudara yang menggantikan ini masuk rumah sakit.
Dan saya lihat, saya bisa mengerti bahwa keadaannya tidak bisa diharapkan. Dan kemudian kemarin sore saya dengar dia meninggal dunia, saudara-saudara. Begitu cepat, baru dilantik menjadi gembala, dia tiba-tiba jatuh sakit, tidak bisa bernafas. Sudah ditolong dengan alat bantu pernapasan, tetapi tidak bisa mengatasi, saudara-saudara. Begitu ganas musuh yang menghadang kita, saudara-saudara. Kalau kita tidak menaruh harapan kepada Tuhan, dari mana kita mendapatkan harapan? Kalau kita tidak menaruh harapan kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan? Saudara-saudara, saya punya pemahaman dalam perjalanan menjadi gembala jemaat di GPGI Citra Raya hampir 36 tahun. Pemahaman yang saya dapat adalah bahwa kematian itu adalah anugerah Allah. Saudara, apakah teman saya ini dia mengalami kekalahan? Saya tidak bisa berkata begitu, saudara-saudara. Kemenangan yang dia alami adalah bahwa dia setia sampai akhir. Saudara, mari kita setia kepada Tuhan. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Apakah kita bisa hidup terus? Saudara-saudara, tidak ada seorang pun, siapapun yang lahir di dunia, satu kali pasti akan mengalami kematian. Tetapi maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah panglima besar kita. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus bahkan bisa berkata begini, "Hai maut, di manakah senangmu? Hai kematian, di manakah kemenanganmu?" Ia sampai berani menantang ini. Artinya dia tidak takut dengan kematian, saudara-saudara. Kalau toh mati, itu adalah anugerah Allah. Saudara-saudara, mari kita berjuang dalam hidup ini. Patuhi protokol kesehatan. Mari kita berbuat baik kepada sesama manusia dan kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara, supaya pada waktunya apabila saatnya tiba, saudara-saudara, kita boleh dijemput oleh Tuhan, entahlah umur berapa. Firman Allah mengatakan umur kita, masa hidup kita adalah 70 tahun. Kalau kuat 80, dan sisanya adalah kesusahan saja. Umurnya berapa? Masih jauh dari 70 kah? Kalau saya 70 itu hanya kurang 2 tahun. Kalau 80 berarti kurang 12 tahun sebenarnya. Kalau Nabi Musa yang menulis ayat ini 120 tahun, berarti masih kurang lama, saudara-saudara. Semua ketentuan adalah dari Tuhan. Yang penting adalah kita setia. Saudara-saudara, mari kita lakukan perbuatan baik. Kalau kita baca Ibrani pasal 13 tadi, perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan sambil menantikan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Dia tidak berubah. Dia yang dahulu menyembuhkan orang sakit, sekarang pun saudara bisa sembuh bila berdoa kepadanya. Dahulu dia yang menghidupkan orang mati. Kita percaya kita yang mati di dalam Tuhan
akan dibangkitkan kembali pada waktu Dia datang yang kedua kalinya. Aku akan mencukupkan segala keperluanmu. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara semuanya, jangan takut kelaparan, jangan takut tidak diberkati. Sesungguhnya engkau dan aku diberkati oleh Allah. Kita hidup berpada dengan apa yang ada. Kalau adanya sedikit, ya kita pakai sedikit. Kalau adanya banyak, kita pakai secukupnya. Tuhan Yesus berkata, lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan mengumpulkan gandum di dalam lumbung, dipelihara oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung di udara? Juga bunga-bunga di kebun yang tidak meminta dan tidak menenun, tetapi Bapamu di sorga menghiasi mereka. Raja Salomo pun dalam segala kemegahannya tidak mengenakan pakaian seindah bunga-bunga batu. Itu pemeliharaan Tuhan tetap berlangsung sampai hari. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Dia hidup dan mati lalu bangkit kembali, begitu juga kita anak-anaknya. Kita diberkati dengan kehidupan sekarang ini, kehidupan yang bahagia. Saudara-saudara, dan satu kali kita diberkati dengan kematian, tetapi sesudah itu pun kita diberkati dengan kehidupan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, firman-Nya tidak berubah, janji-Nya tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah. Saudara-saudara, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang menjadi pergumulan di hidupmu, saudara-saudara, Tuhan pasti menolong dan memberkati. Pada hari ini kita melakukan ibadah Natal. Saudara-saudara, saya berharap ibadah Natal ini menjadi persembahan yang baik kepada Tuhan Yesus. Lantas oleh Tuhan Yesus disempurnakan dan dibawa di hadapan Bapa di sorga, menjadi persembahan yang harum, yang indah, yang menyenangkan hati Bapa. Itulah yang kita lakukan, karena seperti Tuhan Yesus yang tidak berubah, tetap setia kasih-Nya dan kuasa-Nya, begitulah kita diharapkan juga untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Kalau kita perhatikan dari awal sampai pertengahan ibadah kita, bagus sekali. Dari anak-anak sekolah minggu sampai pemuda-pemudi, remaja, sampai bapak-bapak, sampai ibu-ibu, sampai lansia, ya semuanya melaksanakan ibadah dengan demikian indah. Puji Tuhan, saudara-saudara, inilah firman Allah. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Sebab itu jangan khawatir apapun juga. Tuhan yang menghandle kehidupan kita, saudara-saudara. Waktu senang ataupun susah, waktu kelimpahan atau kekurangan, waktu panas ataupun hujan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sejak dari kecil sampai besar, sejak dari kanak-kanak sampai dewasa dan menjadi tua, sejak dari miskin sampai menjadi kaya, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Kita tetap diberkati oleh Allah.
Puji Tuhan, tetap berjuang saudara-saudara. Tetap berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Itulah yang utama di dalam hidup kita. Bagi kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Dan dengan sendirinya kita pun juga akan mengalami kemuliaan yang Dia berikan kepada kita semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita akhiri dengan penyalaan lilin saudara-saudara. Kita berdiri semuanya dan lilin-lilin dinyalakan. Itu kembali mana lilin saya di dalam tas. Bawa saja tasnya ke sini.